Gas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Pak Iwan. Perkenalkan, saya Novasi Iwana, NPM 082. Dan hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang apa itu cita-cita dan bagaimana kita dalam mewujudkan hal tersebut, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Kita awali dengan apa sih itu Ikigai. Ikigai itu adalah sebuah kata dari bahasa Jepang yang artinya itu sebuah cita-cita atau tujuan dalam kehidupan. Nah, dari ini dapat kita sebut sebagai ya cita-cita atau apa sih yang pengen kita wujudin dalam nanti di masa yang akan mendatang. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan singkat tentang secara menyeluruh sih apa hal yang terpenting dari sebuah lagu. Nah, udah pasti kan ada musik dan juga lirik. Tapi di sini saya masukkan yang terpentingnya adalah lirik karena kita akan membahas ikigai saya yaitu penulis lirik, teman-teman. Oke, next. Jadi sebuah band, soloist, penyanyi duo, trio atau apapun itulah yang berdua musik pasti dong identik dengan lagu yang akan membawakan sebuah lirik yang nantinya disatupadukan dengan aransemen musik yang kemudian menjadilah satu lagu. Seperti itu, teman-teman. Terus apa saja sih peranan yang ada dalam sebuah band? Nah, di sini kan kita udah tahu ya, band-band itu yang sering main di atas panggung udah pasti itu tuh adalah personil dari band tersebut, wajah dari band tersebut, dan di belakang panggung sudah pasti ada kru-kru yang mengatur dan memanage jalannya sebuah acara. Nah, terus di sini ada merangkap job desk. Apa sih maksudnya? Saya sebagai maksudnya personel dari sebuah band, dan di sini juga saya merangkap sebagai penulis lagunya, dan itu juga menjadi sebuah job desk yang mungkin saya lakukan secara double dan sudah pasti merangkap job desk. Terus kita akan membahas sebuah pandangan orang terhadap sebuah lagu. Kayak gimana sih? Nah, seringkali kan banyak orang-orang yang terbawa nyanyi lagu, terbawa perasaan, feel, tapi seringkali tidak mengerti apa sih materi yang disampaikan dari sebuah lagu tersebut. Ini menjadi keresahan bagi saya seorang penyanyi dan songwriter. Lalu dalam sebuah band sudah pasti dong personil-personilnya punya idealis tersendiri tentang bagaimana sih mereka akan membawa band tersebut, apa sih keinginan mereka, tujuan mereka dalam membangun sebuah band tersebut. Ini sebuah kewajiban dan keharusan yang ada dalam sebuah band. Lalu kita juga akan membahas apa sih keresahan para penggemar. Seringkali kan mereka ngedengerin lagu kita nih, mereka ngikutin lagu kita, musik kita, cuma mereka seringkali kayak apa sih ini teh maksudnya, tujuan dari materi lagunya, liriknya, mereka kurang paham. Itu mungkin keresahan umum dari banyaknya penggemar kayak gitu. Terus apa sih yang menarik dari menulis lirik? Kalau bagi saya sendiri seorang penulis lirik gitu, hal yang menarik dari sebuah menulis itu ya mungkin hal-hal yang sering terjadi sama kehidupan kita dapat salurkan menjadi sebuah karya dan kemudian orang-orang dapat mengapresiasi tersebut gitu. Terus gimana cara yang baik dan benar dalam membuat sebuah lirik? Nah, kita ini perlu memahami apa sih yang terjadi di sekitar kita, keluarga, pertemanan, ataupun lingkungan sekitar, dan kemudian kita dapat membawa perasaan tersebut dalam menulis karya yang disebut sebagai lirik. Terus hal selanjutnya yang mungkin jadi bisa mempermudah kita dalam membuat sebuah lirik itu ya kita juga harus peka terhadap sekitar, terhadap keadaan sekitar kita, yang itu juga nanti bakal menjadi titik awal kita jadi kayak wah ini enak nih kalau misalkan jadi sebuah lirik lagu kayak gitu. Terus tentu saja nih ya orang-orang yang terjun dalam dunia permusikan pasti memiliki referensi dong dan permasalahan yang kemudian menjadikan sebuah karya. Nah ini sih hal umum yang mungkin dijadiin patokan bagi para soloist, nyanyi lagu atau para band gitu dalam mengkaryakan sebuah musiknya kayak gitu, teman-teman. Terus hadirnya band dan penggemar pasti dong banyak persepsi kayak gimana sih bikin lirik, dan kayak kata mereka tuh bikin lirik mah gampang, lirik mah cuma sekedar kita gabung-gabungin kata jadi musik kayak gitar jadi aja musik, cuman ya nggak semudah itu, dan itu persepsi yang salah. Dan sebenarnya membuat lirik juga tidak serumit yang dipikirkan, hanya kita harus tahu gimana strukturnya, gimana cara kita membawakan lirik, kemudian disatukan dengan nada, dan itu mungkin dapat mempermudah kita, dan anggapan mudah pun sebenarnya benar dalam membuat sebuah lirik.
Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana pandangan terhadap mereka yang antusias terbawa suasana lagu tapi tak paham pesan dari liriknya. Mungkin sering kali kita lihat ya kalau di acara-acara pensi, panggung, orang-orang pada nyanyi kayak ini tuh lagunya tuh lagu seneng, tapi mereka kayak baper sendiri terus jadi kebawa sedih atau sebaliknya. Itu mungkin hal-hal yang sering terjadi ya, dan itu wajar. Kemudian bagaimana jika ada lirik lagu yang rumit dimengerti sehingga timbul berbagai perspektif. Mungkin ini hal yang wajar juga dari kita sebagai penulis lirik lagu. Dalam kita membuat lagu itu ya kita nggak boleh egois, dan mereka juga punya hak dalam mengekspresikan lirik yang kita buat ya, kayak gitu. Lalu ini ada struktur dari sebuah band seperti vokal, gitar, bass, keyboard, dan sebagainya. Cuman sudah pasti dalam menyatu padukan banyak kepala, kita perlu seorang leader yang nanti diperlukan dalam mengarahkan kemana sih band tersebut akan pergi, dibawa, dan mau menjadi seperti apa, kayak gitu. Lalu di balik panggung pasti dong ada orang-orang penting yang mereka membantu kita sebagai personil dalam menjalankan sebuah event acara, dan mereka ini adalah kru-kru yang mungkin kita berikan kepercayaan dalam mengatur setlist segala macamnya di balik layar, di balik panggung. Dan mereka juga orang-orang penting terhadap jalannya acara kita. Oke, mungkin itu adalah hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan, dan pesan terpentingnya adalah hidup itu harus penuh dengan karya. Karena apa? Karena kita akan datang masa dimana kita akan mati dan kita akan tidak akan bisa kembali ke hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya Nova Askia. Selamat malam.